Bisik-bisik, Bang. Ya nggak tahu itu. Aku kurang mempelajari ini. Makanya saya bilang kamu masih Islam. Bang, ya, kalau saya ngomong memang terkesan orang yang dengar itu terkesan saya ini mengada-ada, terkesan saya ini menghujat. Padahal tidak, Bang. Memang Muhammad tuh orangnya kayak begitu. Kalau orang yang nggak punya duit, dia mukanya itu dipalingkan. Tapi kalau pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya, bahkan Al-Quran mengatakan yang merasa dirinya berkecukupan. Dalam versi Allah kan begitu, merasa dirinya berkecukupan. Ya memang hidup mereka berkecukupan. Maka Muhammad langsung cepat. Coba baca itu. Iya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar Quraisy, maka engkau memberi perhatian kepadanya. Iya, langsung. Nah, itu bertolak belakang dengan Tuhan Yesus, Bang. Ya maksudnya ini aku baru tahu ini gitu loh. Mungkin bisa dipercaya apa enggak ini? Itu Al-Quran, kok bisa dipercaya? Al-Quran itu Al-Quran. Coba nanti aku tanyakan dulu lah ke yang ngerti. Iya, ada tafsir-tafsirnya di situ, baca saja. Sangat bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menghadapi orang-orang ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, dikecamnya mereka. Bahkan dikatakan mereka itu perampok, katanya. Nggak ada yang ngomong perampok. Jangan ditambah-tambah. Ini kan nggak nyambung kan, aduh. Itu berbeda dengan apa? Dengan karakter Tuhan Yesus di dalam Injil. Karakter Tuhan Yesus di dalam Injil itu bertolak belakang dengan Muhammad. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan alim ulama, pembesar Yahudi, para pemuka agama dikatakan mereka itu perampok. Mereka menjadikan bait Tuhan sebagai ajang bisnis. Mereka menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat berjualan. Jadi bisnis sama mereka rumah Tuhan itu. Jadi sarang merampok uang jemaat itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Makanya berbeda, bertolak belakang. Makanya para alim ulama itu ingin membinasakan Tuhan Yesus. Gitu loh. Ketika ada seorang memberikan persembahan, ada seorang janda tua yang hanya memberikan persembahan berapa? 2 peser atau bagaimana itu? Mata uang yang paling kecil itu kalau tidak salah. Apa kata Tuhan Yesus? Perempuan ini memberikan lebih banyak daripada semua orang, katanya. Kenapa kok bisa Tuhan Yesus mengatakan begitu? Dia memberikan sesuatu dari kekurangannya. Orang lain memberikan dari kelimpahannya. Sementara perempuan ini, dia memberikan dari kekurangannya. Luar biasa. Ya kan? Dikatakan itu pemberian yang terbanyak yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Beda. Dan Tuhan Yesus selalu dia ngobrol dengan orang-orang pinggiran, orang-orang yang tercampakkan. Berbahagialah kamu yang miskin, katanya. Tuh, ketika Tuhan Yesus di masyarakat, makanya Tuhan Yesus itu disenangi oleh orang-orang kelas bawah. Sebagian juga kelas atas menyukai dia. Beda dengan Muhammad. Kalau Muhammad ada orang buta, buang muka dia. Kalau kata lagu slang, papa mamamu tolakkan pinggang dan berkata, kamu jadi datang lagi ke sini ya. Framing namanya. Tuh kok framing? Memang begitu. Ketika Muhammad merespon orang buta, memang itu kata Quran. Kok kata saya? Ketika Tuhan Yesus merespon orang buta, ada orang buta. Ketika Tuhan Yesus sedang lewat, ada seorang pengemis buta. Ketika Tuhan Yesus lewat,
Apa yang terjadi? Ada keributan apa katanya? Ada apa kok ribut-ribut? Orang-orang berkata, Mesias anak Daud sedang lewat katanya. Lari dia, lari. Tuhan katanya, Mesias anak Daud katanya. Dihampiri, didatangi oleh Tuhan Yesus. Apa yang mau supaya aku perbuat kepadamu? Kata orang buta itu, aku mau melihat lagi. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan dia bisa melihat. Luar biasa. Makanya orang datang kepada Tuhan Yesus. Ini yang saya bawa kepada kalian, wahai orang Islam. Ya, masalahnya Datang kepada Tuhan Yesus. Masalahnya Yesus itu bukan Tuhan, dia itu utusan gitu loh. Kalau di kepercayaan saya gitu. Jadi masalahnya, jadi gini. Masalahnya kamu belum ninggalin Muhammad. Kalau kamu belum ninggalin Muhammad, kamu masih tidak waras. Enggak, yang dikatakan Bang Edi itu kayak dia suka kepada orang yang nggak punya, terus menyembuhkan orang buta, terus menghidupkan orang mati, itu memang semuanya ya memang benar gitu loh. Cuman dia itu bukan Tuhan gitu loh. Utusan, wakil dari Bang, yang bilang Yesus itu adalah sang Bapa itu sendiri siapa? Memang Yesus itu memang diutus oleh Bapa di sorga. Yesus itu utusan, memang utusan Bapa di sorga. Yesus berkali-kali mengatakan, aku diutus. Bapa yang mengutus aku, memang iya. Cuman jangan dibaca itu saja. Baca ayat selanjutnya. Jabatan atau title-nya itu juga adalah Tuhan atau Tuan. Sama seperti Bapa, jabatannya itu Tuan atau Tuhan. Artinya apa? Artinya sang pemegang kendali. Kalau bahasa Jawanya Gusti. Anda pakai ini kan? Anda mungkin asalnya dari Pulau Jawa atau Sunda atau apa. Orang paham lah itu Gusti itu apa. Gusti itu adalah sebuah kata yang disapakan kepada seseorang atau sesuatu yang dia itu sang pemilik otoritas. Itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Ditujukan juga kepada sang orang-orang atau manusia yang menjabat sesuatu. Saya sudah jelaskan itu berkali-kali, tapi kalian nggak nyambung-nyambung. Tapi begini saja, poinnya jangan ke situ dulu, karena itu tangga kedua. Itu tangga kedua, harus tangga nomor 1 dulu. Tangga nomor 1 itu adalah meninggalkan Muhammad. Itu tangga nomor 1. Kalau Anda masih ngikut-ngikutin Muhammad, ya selama itu Anda tidak akan bisa naik ke tangga 2. Makanya saya bilang, kita kan lihat nih 2 karakter ini. Betul? 2 karakter ini, Muhammad dan Tuhan Yesus. Sekarang, bagaimana apa yang diceritakan di dalam Quran dan apa yang diceritakan dalam Bible? Perlakuannya ketika menghadapi orang. Jelas kan? Saya tanya sama Anda, Bang Samsul. Negatif nggak Muhammad? Ketika dia berjumpa orang buta, ketika ia berjumpa dengan orang yang tidak punya, miskin papa, negatif nggak dia? Itu belum tahu aku itu. Belum tahu kan sudah saya kasih tahu tadi. Jikalau ada seorang buta datang kepadamu, wahai Muhammad, maka kamu bermuka masam dan kau palingkan wajahmu. Buang muka dia. Dia buang muka. Dia nggak menunjukkan rasa empati. Dia tidak menunjukkan rasa pedulinya. Tapi kalau orang kaya yang datang kepada Muhammad, sigap dia datang. Macam-macam model begini banyak pemuka agama. Hamba-hamba Tuhan seperti ini banyak. Kalau ada jemaat miskin, saya sibuk. Saya sibuk. Berpaling muka dia. Tapi kalau ada jemaat yang gemuk, banyak duitnya, Anda perlu apa? Kami siap melayani Anda.
Ini yang Nggak ada dikritik, yang ini kayak gitu, sifat-sifat seperti ini. Bayangkan itu ada pada Muhammad. Nggak Itu ada yang berbeda kayak gitu, sekali tuh. dengan karakter Tuhan Yesus dalam Injil. Sangat berbeda. Rela Tuhan Yesus jalan berhari-hari untuk menemui orang-orang miskin. Iya, nggak apa-apa itu betul. Cuman dia itu utusan gitu loh. Itu masalahnya. Iya, sekarang sebelum ke situ dulu saya mau tanya, apakah Anda lebih pilih mana? Anda mau pilih Tuhan Yesus atau mau pilih Muhammad? Ya Nabi Muhammad. Nah, kan Karena dia belum sembuh. utusannya Nah, inilah beratnya di sini memang. Ya, mungkin pakai waktu lah. Jangan kita paksakan juga teman-teman. Dia kan juga belum tahu. Melalui diskusi-diskusi semacam ini, setidak-tidaknya setahun, 2 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun lagi, Anda pasti akan memikirkan dan merenungkan perkataan saya ini. Siapakah yang harus saya ikuti? Nah, terus tadi kan Bang Edis ngomong waktu live sebelum aku tadi kan katanya ngarang-ngarang apa tadi itu? Ngarang Yang mana lagi? gitu loh. Ada yang ngarang tadi katanya itu apa melegalkan perbuatan apa tadi itu tuh. Itu sudah kita bahas, jangan balik lagi ke sana. Nonton saja di channel saya. Oh, iya. Nonton di channel saya. Oke lah. Ya udah oke. Oke, ya itu aja Bang Terima kasih Samsul. banyak. Saya sarankan begini, bukalah hati kalian, bukalah pikiran kalian, terimalah Tuhan Yesus. Ya, supaya Tuhan Yesus itu menjadi junjungan, menjadi suri tauladan bagi kalian, menjadi Tuhan atau Tuhan kalian yang harus kepadanya kalian taat, patuh dan ikuti. Jangan kalian ikuti, taat, patuh sama Muhammad. Nanti kalian minum air kencing unta. Loh, percaya sama saya. Ketika kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhan atau Tuhanmu, ketika kamu mengikuti dia, ketika kamu jadikan dia suri tauladan panutan kalian, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi, kamu akan menciumi batu seperti Muhammad. Dan akan meminum air kencing onta seperti orang yang disuruhkan kepadanya. Gitu aja ya. Oke? Terima kasih. Oke, baik, kita turunkan. Selamat malam. Lelah ya, lelah. Ya inilah nge-host, beginilah menyadarkan mereka. Jadi memang mereka itu akan sampai kepada satu titik itu. Iya Bang, tapi Yesus kan bukan Tuhan. Balik lagi, kita bahas lagi Tuhan apa. Kalau kamu tanya sama saya itu percaya Muhammad itu juga Tuhan. Percaya saya, Tuhanmu. Bahkan saya ini juga percaya iblis itu juga Tuhan. Iya. Tetapi apakah saya mau menjadikan dia sebagai Tuhan saya? Saya tidak mau. Saya percaya iblis itu Tuhan, tapi saya tidak mau menjadikan dia sebagai Tuhan saya. Saya maunya menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Begitu. Makanya kamu harus mengerti Tuhan itu apa. Masa itu terus kita diskusi itu terus? Ayo, silakan yang muslim. Gelap. Bentar bang. Bentar. Muslim atau Kristen bang? Alhamdulillah muslim bang. Muslim. Silakan bang. Abang mau mengutarakan apa? Silakan. Utarakan apa? Jadi begini bang. Mana saya menjelaskan itu ya? Jadi ada disebutkan bahwasanya, tapi kurang tahu pasti juga kan, mungkin karena ada di channel-channel yang lain, maksudnya Bang, ada kipas di situ bang. Kan. Ada kipas di situ. Ada bang. Coba matikan dulu. Oke, bang, sebentar, kipasnya. pindah tempat bang. Pindah tempat aja bang, pindah tempat. Coba ini abang muslim kan?
Muslim. Coba tes dulu bacaan Al-Fatihah. Loh, mesti? Iya, nanti disangka pura-pura mirip Ahmad Syahroni katanya. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Oke, nasta'in. sah, udah sah. Silakan. Silakan. Ini, mungkin sempat terlintas tadi scroll gitu kan sebelum masuk ke channel abang, jadi sempat ada pembahasan juga tadi di channel Bang Juma. Jadi di situ tadi ada pembahasan, tapi mungkin langsung aja ke pertanyaannya gitu kan. Apa iya benar bahwasanya Yesus pernah mengatakan bahwa nanti ada sekelompok golongan orang jahat yang akan meminta pembuktian atau suatu mukjizat terakhir keluar dari alam kubur dalam waktu 3 hari. Bukan begitu. Tidak ada perkataan seperti itu. Jadi itu sudah terjadi. Pada waktu itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memang bebal, mereka itu minta sebuah tanda. Ya. Berikanlah kepada kami sebuah tanda, mujizat. Tapi karena memang mereka ini adalah orang bebal, maka Tuhan Yesus berkata, kepadamu tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Begitu. Ya. Oh, artinya saat itu Yesus masih hidup ya? Iya, itu sudah terjadi. Kalau di hari yang akan datang, orang tidak buat lagi tanda, karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu sangat berbeda dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan pelayanan. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan datang sebagai raja yang maha kuasa. Dia akan datang untuk memerintah di muka bumi ini untuk selama-lamanya. Dan pemerintahannya tidak akan berkesudahan. Dia akan memerintah dalam satu kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Seperti itu. Artinya kedatangan yang kedua itu nyata atau gaib gitu? Nyata lah. Tapi kita jangan bahas itu, Bang. Masalahnya percuma kita bahas itu kalau abang masih Islam itu, Bang. Ngapain kita bahas nanti Yesus datang memerintah sebagai raja? Toh Anda tidak mengikuti Tuhan Yesus. Anda masih toh Anda tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yang Anda jadikan sebagai Tuhan masih Muhammad. Kan ini, Bang, saya itu membawa pesan. Message-nya Edis TV itu apa sih? Coba, Bang. Bang, message-nya, pesannya Edis TV itu apa? Diskusi. Iya, dalam diskusi-diskusi begini, pesan saya itu apa? Pesan saya itu adalah ganti Tuhan. Jangan lagi Muhammad dan Allah Tuhannya. Jangan. Gimana? Ganti Tuhan, Bang. Ganti Tuhan. Jangan. Negara kita melindungi. Bang, kalau selama Tuhanmu masih Allah dan Muhammad, selama itu Anda akan berjalan di dalam kegelapan. Jangan kayak gitu. Setiap warga negara dilindungi oleh hak. Betul. Tapi dilindungi juga untuk ganti Tuhan. Jangan lihat satu sisi saja, Bang. Negara menjamin setiap orang untuk bebas beragama dan memeluk kepercayaannya masing-masing. Betul. Tapi jangan lupa, negara juga menjamin kepercayaan dan kebebasan untuk orang ganti Tuhan. Makanya saya bilang, kalau Tuhan kalian masih Allah dan Muhammad, segeralah ganti Tuhan kalian itu. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Gimana? Sudah klop. Mungkin abang sudah klop juga kan? Ya gitu. Saya juga sudah Bang, kalau Anda masih menjadikan Muhammad dan Allah sebagai Tuhan,
dalam waktu dekat Anda nanti akan menciumi batu. Oh jangan. Loh kok jangan? Itu kan memang perintah. Memang disuruh oleh Allah dan Muhammad, Tuhan kalian itu. Bagi saya cium anak-anak gue aja lah. Loh, Anak-anak masih bayi. bukankah itu dilakukan oleh Muhammad, menciumi batu sebongkah batu itu? Oh dia aja lah, aku nggak usah. Dia aja lah, nggak usah. Muslim tapi dia sudah tidak mau mengikuti Muhammad. Biarkanlah dia aja. Kata-kata yang bagus Bang. Coba kita ulang Bang. Ini biar muslim pada tahu. Abang Muslim. Jadi kan gini Bang. Coba ini klip bagus nih. Abang Muslim. Jadi gini kan. Malu dia. Biar dia aja lah, Muhammad aja lah. Cocok lah sudah Bang nih. Semua. Mungkin orang sana dulu, ya mana kita tahu kan, belum selengkap kita, kamar mandi masih terbuka, nggak ada mandi pakai basahan gitu kan, harus telanjang-telanjang, kan nggak mesti kita ikutin itu. Ya makanya jangan tanggung-tanggung Bang. Kalau tidak mau lagi mengikuti Muhammad, segeralah simpan Muhammad pada tempatnya. Makan di rumah makan kan nggak mesti kita makan semua kok nasinya kan gitu kan. Yang mana selera aja udah. Betul. Tapi kalau kita ngikutin Muhammad emang begitu Bang. Bang, ini mohon maaf nih. Kita makan ya. Makan ya. Ya. Nih. Itu ajaran siapa? Nggak tahu saya ajaran siapa. Nah. Aku nggak mau kayak gitu. Itu ajaran Muhammad. Jadi ya kita tahu di saat itu mungkin ya kekurangan makanan, ya mungkin ya yang adanya inilah ini cuman ya dihabiskan gitu kan. Kalau kita sekarang udah banyak, ngapain susah-susah kayak gini-gini lagi? Iya, makanya saya bilang Bang, zaman sekarang sudah waktunya tidak ikut Muhammad lagi. Ya enggak gitu juga. Tapi banyak Bang orang tidak tahu itu. Tidak tahu itu. Jadi makanya inilah yang saya utarakan. Puji Tuhan, Abang sudah berkata kepada Muhammad, ya biar dia aja lah yang gitu, saya enggak. Itu satu statement. Itu awal permulaan yang sangat indah. Ya, itu permulaan yang sangat baik, Bang. Itu langkah pertama, tapi akan merubah segala sesuatu. Nah, dalam satu literatur ada juga dikisahkan bahwasanya Yesus juga pernah melarang bayar pajak. Nah, kalau kita bayar tidak pajak, pernah Yesus melarang bayar pajak. Ini Abang memfitnah lagi. Itulah fitnahan-fitnahan yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Orang ini melarang supaya orang bayar pajak, itu tuduhan loh. Tuduhan ini. Oke, pada waktu itu kita tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh pemerintahan Roma. Pada waktu itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengajukan pertanyaan jebakan. Katakanlah kepada kami, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar? Ya kan? Lalu apa kata Tuhan Yesus? Bayarlah apa yang menjadi milik. Nih, saya kutipkan. Ini pertanyaan bagus nih. Anda fitnah lagi Tuhan Yesus. Sungguh Anda nekat yang nyata. Sama seperti tuduhannya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perhatikan ya. Saya suka diskusi kayak gini. Masalah mengenai apakah kita boleh membayar pajak kepada Kaisar. Perhatikan. Matius 22 ya. Kita mulai di Matius 22. Oke. Pasal yang ke-15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Tapi pada waktu yang kedua kali mereka memfitnah Yesus dengan mengatakan supaya jangan membayar pajak kepada Kaisar. Nggak ada Yesus melarang membayar pajak kepada Kaisar. Oh, maksudnya yang kedua kali gimana tuh, Bang? Yesus kan dituduhkan dengan tuduhan-tuduhan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menghasut masyarakat untuk memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Menuduhkan bahwa Yesus menyuruh melarang bayar pajak. Tidak pernah. Orang Farisi ini nggak suka sama Yesus gitu. Makasih Awi. Iya, mereka tidak suka karena Tuhan Yesus memang mengecam mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seandainya Yesus datang di sekarang, seandainya Tuhan Yesus datang di tahun 2025, pada waktu itu misalnya datang sekarang, pasti yang Tuhan Yesus kecam itu pemuka-pemuka agama. Ya. Orang-orang besar yang dikecam. Artinya Makasih Bang Benny. Makasih Kawi. Berikanlah gitu. Iya. Jadi apa yang menjadi haknya Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Begitu. Jadi intinya begini Bang, baca Injil. Pemberitaan ini memancing setiap orang untuk membaca Injil. Buka Injil. Yesus adalah tokoh yang memang harus kita teladani. Tokoh yang tidak pernah takut bahkan terhadap orang-orang, maksudnya begini, tokoh yang dia itu menyerahkan dirinya, tokoh yang taat sampai mati, tokoh yang tidak takut terhadap pemuka-pemuka agama, bahkan dia mengatakan hal yang bertolak belakang dengan pemuka-pemuka agama. Ya. Itu karena apa? Karena memang sebenarnya kita ini kalau bicara Bible, kita ini berbicara mengenai saya katakan roti lah ya, roti dalam tanda kutip, roti yang diperebutkan oleh kaum Lewi. Jadi sekarang kaum Lewi sekarang itu adalah pemuka agama. Lewi itu berbicara mengenai orang yang ditugasi Tuhan untuk mewakili dia. Orang-orang yang ditugasi Tuhan untuk mewakili dia, ini banyak bajingan mereka ini, banyak bajingannya. Tidak semua, tapi banyak yang bajingan. Mereka menjabat tugas yang disembatkan Tuhan, tapi mereka menjadi seorang bajingan. Mereka memakan harta jemaat. Mereka menyelewengkan uang jemaat, uang Tuhan itu mereka selewengkan. Begitu. Mereka memperkaya diri mereka seperti itu. Itulah yang terjadi oleh para pemuka-pemuka agama. Ya. Seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang penjelasannya Bang. Oke. Sukses selalu Bang. Oke, selamat malam ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya memberitakan ini supaya teman-teman, terutama khusus Muslim, karena target saya itu adalah orang-orang Islam. Karena orang-orang Islam selama ini itu sudah dalam tanda kutip dibodoh-bodohi oleh para pemuka agamanya, oleh orang-orang yang mengatakan dirinya adalah seorang yang mengerti agama Islam, seperti Donditan, Juma dan kawan-kawan. Mereka memfitnahkan sesuatu terhadap ajaran Kristen. Mereka fitnahkan itu. Ya, yuk silakan. Tuhan yang rusak di dalam diri manusia supaya direstorasi, supaya mirip pulang kembali seperti rancangan yang semula, seperti Tuhan Yesus. Begitu loh. Makanya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, barang siapa yang dibaptis, bertobat dan dibaptis, maka dikatakan di situ, maka Yesus menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Dia menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Itu maksudnya. Jadi Yesus menciptakan ulang sesuatu yang sudah rusak. Gambar yang ada pada diri kita yang korup, yang tukang maling,
yang segala sesuatunya yang jahat-jahat dipulihkan, direstorasi, sehingga kita menjadi umat yang baru. Seperti itu. Sekarang kita mau pilih nih, sehubungan dengan saya diskusinya dengan muslim, maka saya jelaskan sama muslim ini. Kalau kamu ngikutin Muhammad, kamu akan mirip kayak Muhammad. Tetapi kalau kamu mengikuti Yesus, kamu akan mirip seperti Yesus. Ketahuilah, kalau kamu mirip sama Muhammad, maka kamu akan nyiumin batu di Arab Saudi. Memang perkataan saya ini keras, tapi memang begitu. Memang begitu. Makanya saya undang kepada kalian, wahai orang-orang Islam, bukalah pintu hati kalian. Ya, ayo silakan, silakan. Mungkin kamu sekarang ada yang menerima perkataan saya. Mungkin kamu sekarang ada yang menolak perkataan saya. Tapi renungkanlah perkataan saya itu.